Yang pertama, apakah dosa seorang ayah memaksa anaknya untuk pondok? Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh ayah itu di samping satu ingin menghargai pendapat anaknya karena kemungkinan kesolehannya. Yang kedua, dia itu sangat cinta kepada pesantren. Sekian Buya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendaknya kalau ingin menghantarkan putra atau putri ke pesantren, jangan dengan memaksa. Akan tapi paksalah dengan cara yang tidak terpaksa. Mungkin caranya bagaimana? Kita kiring dari jauh-jauh hari. Kita senangkan ke pondok pesantren. Mulai dari sering kita bercerita, kita ajari anak kita untuk bisa sambung dengan pondok. Memotong uang sakunya untuk bisa sedekah ke pondok dan sebagainya. Sambungkan hatinya ke pondok jauh-jauh hari, biar masih kecil. 100 rupiah saya untuk pondok. Untuk apa Mama Umi? Karena di pondok begini-begini. Terus kita memaksa tapi tidak terpaksa. Karena dia terkiring hatinya untuk pondok pesantren. Anehnya orang tua hari ini tidak pernah diskusi tentang pondok, tiba-tiba langsung kau pergi ke pondok. Memang dia robot. Yang bisa diklik-klik ngadep ke sana. Dia bukan robot. Kemudian kalau selama ini mungkin sudah waktunya dia harus pondok, cuman saya sebagai orang tua lemah cara, nggak ngerti. Hanya tiba-tiba saya pengen pondok. Itu adalah dalam rangka bukan memaksa, insya Allah. Dalam rangka mencoba. Artinya kalau memang tidak kerasan ya jangan dipaksain. Karena bisa jadi anak itu bukan karena tidak mau ke pondok, cuman karena tidak ngerti, tidak punya wawasan tentang pondok. Dan banyak di pondok sini yang dulu nggak mau mondok, nangis-nangis sampai hari ini suruh pulang, nggak mau itu ada. Karena waktu tidak mau dari rumah, melihat belum tahu keadaan di pondok. Barangkali dia pernah dengar keadaan di pondok begini-begini, jadi dia takut. Setelah masuk pondok ternyata, oh nyaman, temanku baik-baik, enak. Kemudian, dengan cobaan, dengan uji coba ini kalau ternyata nanti tidak betah, kita cari sebabnya apa dan sebagainya. Kalau betul-betul tidak mau dan tidak mau, ya jangan dipaksakan. Karena dia biasanya kalau sudah anak terpaksa semacam itu, pertama memang dia bukan dipilih oleh Allah. Anda harus banyak istighfar. Kalau punya anak kok susah diantarkan, bisa saja memang banyak kesalahan-kesalahan. Berarti kesalahan orang tua yang kurang baik ini akan menjadikan anak menjadi masa depannya tidak baik. Dibawa kepada kemuliaan kok susah. Ngadep kepada Allah yang serius. Kalau anak terpaksa tidak mau, kita yang harus ngadu kepada Allah. Karena apa? Punya anak kok nggak susah diatur. Ini musibah yang paling dahsyat bagi kita kan kalau punya anak tidak bisa diatur. Berarti hukuman bagi kita, keuangan, pikiran, segala macam, deg-degan hati adalah. Maka anak tersebut adalah bukan anak beruntung. Kenapa? Dari kebaikan menuju ketidakbaikan. Maka anak beruntung itu akan begitu mudah di saat dihantarkan kepada kemuliaan. Dan tiba-tiba dibikin senang oleh Allah. Di rumah, ada orang di pondok sini kaya raya bapaknya. Mau minta mobil berapa saja dikasih, bapaknya kaya raya. Rumahnya kamar sendiri, fasilitas lengkap. Masuk bersondok, bleng, kerasannya sudah melebihi dari tinggal di rumahnya. Orang tuanya sendiri bingung, kok bisa betah anak saya? Karena dipilih oleh Allah. Biarpun di pondok adalah toilet yang ngantri. Bilang, kok ngantri? Seru katanya. Seru malahan. Jadi tidak pernah, memang anak yang dipilih. Tapi lagi tidak dipilih, ya seperti itu. Kalau sudah dipilih, kita yang banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena itu adalah sebagian hukuman Allah kepada kita adalah susahnya anak diatur. Karena kita kurang baik kepada orang lain. Mungkin kita telah menyakiti anaknya orang, dolim pada anak orang, kita nggak peduli dengan anaknya orang, dan seterusnya. Satu. Kemudian tiba-tiba anak sudah mulai kerasan. Sepertinya itu anak baik. Bahkan di saat dia ingin keluar melalui orang lain, dengan bahasa yang sangat menarik, takut menyakiti ayahnya. Bukankah itu buah daripada tinggal di pondok? Dia tidak mau takut menyakiti orang tua. Bukankah itu akhlak yang paling tinggi di saat seorang anak tidak ingin menyakiti orang tuanya? Maka dia akan bertahan di pondok sebetulnya. Hanya keinginan dulu yang pengen di luar pondok, muncul lagi itu bisikan. Lalu apa yang hendaknya dilakukan oleh orang tua? Diskusi yang serius. Cari apa sebabnya kamu tidak betah di pondok? Apa keinginanmu? Karena bisa jadi dia sebetulnya kerasan di pondok hanya karena sesuatu. Namanya pondok. Biarpun diketati dengan peraturan, nggak boleh ini, itu masih ada satu dua anak yang ganggu dan sebagainya. Mungkin dibully temannya. Mungkin diganggu yang selain. Biarpun gangguan-gangguan itu sangat kecil ada di pondok pesantren dibanding berada di luar. Cuman bedanya di luar tuh nggak ada yang mantau.
Sehingga seorang anak laki-laki yang dijailin sama temannya, seorang anak perempuan yang dilecehkan oleh teman laki-lakinya, nggak ada yang berani ngomong. Tapi kalau di pondok itu kan mudah terpantau karena terbatas. Sehingga di luar seolah nggak ada masalah. Karena masalahnya tidak pernah diketahui sebagai masalah. Sehingga di pondok itu kadang sering ada masalah sedikit gampang terlihat. Karena apa? Memang masalah itu dicari. Di kampung itu tidak ada orang korengan karena nggak pernah ada dokter nyari koreng. Padahal korengan semuanya bisa saja begitu. Karena di pondok di sini dicari, maka ketemu, oh ada kesalahan ini, pelanggaran ini dan sebagainya. Karena ada tempat mengadunya. Di luar mengadu ke siapa? Seorang anak gadis dilecehkan laki-laki lain, dia nggak berani ngomong. Kalau ngomong nanti tambah rendah, tambah malu, tambah ini, macam-macam. Jadi mungkin kalau ada anak yang mula-mula betah di pondok, kemudian tidak betah, yuk kita cari solusi. Cari apa yang terjadi di dalam pondok. Mungkin ada mengganggu. Kalau terjadi, mohon maaf, gangguan-gangguan di pondok, lihat dibanding keadaan di luar. Kalau di luar, bukan sekedar besar, tapi Anda tidak ingin tahu. Anda susah tahu. Kenapa? Anaknya sendiri takut memberitahu. Karena orang di luar, kalau sudah saya memberitahu ke ayahku marah kepada dia, saya nggak berani keluar rumah. Karena saya akan diancam di luar rumah. Karena apa? Lebih baik seorang perempuan yang sudah diganggu oleh laki-laki, lebih baik diam daripada saya tidak bisa sekolah lagi. Kalau saya ngomong ayah saya lapor ke polisi, dia akan dendam ke saya. Anak perempuan. Ketakutan di saat dilecehkan. Di luar mengerikan. Bukan kami mengatakan di luar nggak ada yang baik, akan tapi lihat penjagaannya sangat beda. Makanya kalau ada di pondok ada kesalahan 1-2, memang dicari itu agar tidak ada lagi kesalahan. Pembulian, pelecehan, ada dicari, dipantau, ada peraturan, larangan. Maka sebagai orang tua kalau menemukan anaknya sudah tidak betah di pondok, harus kita segera perhatikan. Jadi omongan anak santri, anak-anak itu jangan diabaikan, jangan ditinggal begitu saja, tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi untuk diskusi dengan para asatidz, kenapa? Nah, bisa jadi ada yang mengganggu. Kemudian setelah itu, kalau ternyata dia punya keinginan, mungkin karena di pondok ini, ada pondok tersebut, tidak ada yang cita-cita saya inginkan. Saya menginginkan ini, Abah. Kita lihat, diskusi kepada kiainya. Kadang ketemu gurunya, ketemu kiainya, sebentar saja selesai kisahnya. Termaksa harus pindah, itu pun dengan pindah yang baik. Minta izin, bukan semuanya sendiri. Diajari dia punya adab, tata krama kepada guru sebelumnya. Pindahnya kemana, tempat yang baik, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi jangan sampai tidak memperhatikan kasus-kasus semacam itu. Langsung pindah, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Enggak. Kasihan, takut dia tertekan di pondok itu. Kita lacak, kita perhatikan, kemudian kita solusi. Kalau permasalahannya adalah makanan, gimana solusinya? Tempat tidur, gimana solusinya? Ada mengganggu, gimana solusinya? Ada pelajaran kurang, gimana solusinya? Begitu. Sehingga sampai anak nggak punya alasan. Kenapa ya? Iya juga sih, kenapa? Nah gitu. Kadang saya diganggu di sini. Di luar ada jaminan tidak ganggu kamu? Mikir juga iya sih. Akhirnya bisa menarik diri dari ingin hengkang dari pondok pesantren. Itu saja insya Allah. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak ahli surga. Penghibur hati kita. Orang tua yang dimudahkan dalam segala urusannya. Dalam mendidik anak insya Allah. Apa itu? Menghargai pendapat anak. Makanya biasa menghargai pendapat anak itu tentu dengar dulu. Alasannya dulu. Anaknya pengen apa sayang. Kan begitu. Oh saya pengen begitu. Saya pengen misalnya di sebuah sekolah, saya pengen jadi dokter. Apakah di situ nggak bisa sayang? Saya pengen surga misalnya. Ditanya. Jadi menghargai itu adalah menganggap. Lalu kita buka dalam bentuk diskusi. Nggak boleh, nggak mau. Itu nggak boleh. Apalagi anak sudah mulai berpikir, dibuka hatinya. Sehingga justru di saat dianggap, itulah dia akan menyerah. Karena sebetulnya kadang-kadang anak-anak seumur begitu tuh hanya pengen didengar. Pengen didengar oleh orang tuanya. Usulan-usulannya. Karena dia sudah mulai cerdas, mulai berpikir. Jadi menghargai itu bukan berarti langsung nuruti, akan tapi membuka diskusi, bisa saja mereka sendiri yang menarik diri. Ada satu orang pengen nikah. Orang tuanya melarang. Gara-gara dilarang keinginannya semakin kuat. Langsung bilang ayahnya, segera nikahkan cepat. Setelah dibuka, anaknya bilang, tahun depan saja. Karena memang sebetulnya itu adalah protes rasa. Kenapa kok saya masih dianggap anak terus, nggak pernah diajak diskusi? Abahnya selalu meremehkan saya. Kadang-kadang protesnya bermacam-macam keadaan. Dia sudah mulai dewasa sebetulnya. Kita dengar, kita ajak diskusi. Kalau ternyata argumentasinya kuat, alasannya benar dan sebagainya, perlu kita hargai. Tapi kalau nggak punya alasan, nggak bisa dong sayang. Kamu sudah pinter mondok sayang. Alasanmu harus tepat. Abah denger dong alasanmu. Alasannya digiring. Bagaimana gurumu, Allah, Rasulullah, keselamatan akhlakmu, gimana semuanya kau pikirkan. Suruh mikir, malam nginep, besok ketemu lagi sama Abah. Oke? Ngiring. Nggak jadi bah, beres.
Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.